Iya, pandemi jelas menjadi guncangan sejumlah sektor termasuk perikanan. Para nelayan di awal masa pandemi COVID-19 sangat terpukul, diantaranya karena harga ikan yang anjlok. Nah, hal ini terutama berdampak pada perikanan skala kecil dan komunitas nelayan pesisir. Pandemi jelas jadi guncangan sejumlah sektor termasuk perikanan. Para nelayan di awal masa pandemi COVID-19 sangat terpukul diantaranya karena harga ikan yang anjlok. Barulah pada Juni 2020 harga ikan kembali naik. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani pada Januari sebesar 101%, turun menjadi 98,4% pada April dan kembali naik jadi 102% pada Desember 2020. Sejumlah kalangan menilai saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk nelayan. Pasalnya di saat semua pihak menahan konsumsi, produk-produk perikanan justru semakin meningkat. Salah satunya adalah Fishlok, startup anak muda alumni IPB yang diklaim mampu atasi masalah perikanan. Fishlok merupakan program transformasi digital logistik dan pengolahan yang terintegrasi bagi penambak ikan dan nelayan. Sang pendiri memutuskan mengawali karirnya di perikanan karena melihat adanya peluang dari masalah yang banyak terjadi di kalangan nelayan. Nah, bagaimana strategi dongkrak cuan perikanan lewat startup yang satu ini? Berikut perbincangannya bersama Bayu Anggara, CEO dan co-founder Fishlok. Itu dia, kita akan berbincang kali ini membahas mengenai startup Fishlok dan ini adalah temanya dongkrak konsumsi ikan lewat startup. Sudah tersambung langsung bersama dengan Mas Bayu Anggara selaku CEO dan co-founder dari Fishlok. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi semua, terima Selamat kasih. Selamat pagi dengan Prisa dan juga Mangi di studio ya. Oke. Ya, Mas Bayu terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan Mas Bayu, sebenarnya bagaimana sih Anda melihat konsumsi masyarakat Indonesia akan produk-produk perikanan? Ya, jadi kalau di Indonesia memang kita sebagai produsen ya bisa dibilang kedua, ketiga terbesar di dunia. Tapi memang sayangnya banyak dari konsumsi atau produksi ikan kita itu ekspor gitu ke luar negeri gitu. Kita pengen Fishlok pengen hadir bahwa kita pengen produk itu dikonsumsi dan didistribusikan di Indonesia juga sehingga masyarakat bisa merasakan dampaknya dan bisa mengalami peningkatan asupan protein. Yang terjadi di Indonesia adalah banyak ikan nggak terdistribusi secara merata ya, apalagi di pegunungan-pegunungan karena memang tidak ada konektivitas yang baik gitu untuk didistribusikan ke pegunungan-pegunungan atau ke pelosok-pelosok gitu. Kalau misalkan kita bicara mengenai pantai, pesisir, pasti produksi utamanya ikan. Tapi kalau kita bicara mengenai pelosok, kota-kota besar bahkan itu juga tidak terdistribusi dengan merata gitu. Itu yang akan jadi fokus kami. Berarti berawal dari semacam keresahan gitu ya, bagaimana distribusi ikan ini bisa merata ke seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang memang tidak di dataran pantai, begitu Mas Bayu ya? Iya, betul. Oke, kalau Fishlok ini sendiri mengambil peran dalam hal itu seperti apa? Iya, jadi kami fokus utamanya adalah di post harvest ya, atau pasca panen. Kalau misalnya kita mungkin banyak melihat startup gitu ya, fokus di petani, nelayan. Kalau kami justru fokusnya di post harvest, gimana caranya kami mendistribusikan ikan dengan cepat, itu membantu nelayan memastikan bahwa mereka bisa tidak khawatir harus menjual ikannya kemana. Di sisi lain dari segi pembeli, dari segi buyer, juga dia tidak susah untuk mencari ikan supply yang pasokannya selalu ada setiap hari. Karena problemnya di ikan kan dia harus menjaga kestabilan supply setiap hari. Nah itu yang menjadi keresahan dari segi nelayan maupun dari segi pembeli. Oke, tapi sebenarnya apa nih dampak yang ditimbulkan ketika masyarakat terkait konsumsi ikan yang masih rendah dan kemudian dampak apa juga yang akan ditimbulkan kepada para nelayan ketika masyarakat Indonesia konsumsi ikannya juga masih sedikit lah kita bilang Mas Bayu? Iya.
Ikan itu kan sebenarnya sumber protein alternatif yang paling murah ya dari semua asupan protein ya. Kalau kita bicara telur, ayam pasti harganya di atas ikan gitu. Ikan kita harganya sekitar 20 ribuan. Nah, harusnya ikan ini menjadi sumber pokok utama kita mendapatkan asupan protein. Ternyata tidak, karena sulit tadi. Nah, akibatnya adalah kalau kita based on datanya pemerintah ya, itu yang paling terlihat itu ya angka stunting ya. Stunting, kenapa stunting? Karena kekurangan nutrisi ketika ibu hamil atau nanti anak ketika masih dalam tahap pertumbuhan itu tidak mendapatkan asupan protein yang baik. Sehingga secara fisik ya kalau dilihat pasti biasanya kurang tinggi, tapi secara dampak lebih luas biasanya produktivitasnya menurun, kemudian tidak ideal dalam belajar dan rentan penyakit gitu. Itu yang jadi masalah secara sistemik kalau kita tidak lakukan distribusi protein ini secara masif. Berangkat dari situ ya, makanya Fishlock ini hadir. Tetapi saya mau membahas lebih jauh tadi. Anda katakan bahwa sebenarnya kan harga ikan lebih rendah dari telur ayam. Ini mungkin perbandingannya harga satu ikan dengan 1 kilo telur ayam gitu ya? Iya betul. Kalau ikan yang kita distribusikan kan memang ikan-ikan volume besar tapi harga murah ya, harga 15.000 sampai 20.000. Jadi itu ikan-ikan yang biasanya setiap hari dikonsumsi di pasar, jual di pasar. Berarti Fishlock sendiri lebih banyak mendistribusikan ini ikan jenis seperti apa dan apa yang membedakan dengan pola distribusi selama ini? Apakah dibekukan atau seperti apa? Iya. Kalau jenis sendiri, kita lebih banyak mendistribusikan ikan jenis pelagis kecil ya namanya. Kalau di jenis ikan itu ada ikan tongkol, ikan tuna, ikan cakalang, ikan kembung gitu ya. Itu yang sering mungkin dikonsumsi oleh semua masyarakat Indonesia. Nah, polanya memang kita harus mendistribusikan secara beku karena supaya kita bisa simpan lebih lama dan kita bisa distribusikan secara nasional gitu. Oke, tapi kemudian akhirnya bagaimana kehadiran Fishlock ini bisa menjadi solusi ya bagi B2B dalam pendistribusian perikanan di tanah air, Mas Bayu? Iya, jadi memang secara B2B kita fokus utamanya adalah B2B. B2B ini adalah kalau dari segi supply kita bekerja sama dengan komunitas nelayan atau dengan pabrik pengolah ikan gitu ya di berbagai daerah. Jadi dengan begitu mereka terjamin kestabilan demand-nya gitu. Kalau dari segi pembeli kita juga bekerja samanya dengan pembeli-pembeli pebisnis gitu, bukan langsung ke retailer. Jadi kalau misalkan beli ikan perorangan lewat Fishlock itu nggak bisa. Jadi masuknya ke mitra-mitra kita di seluruh Jawa Barat, Jakarta dan Jawa ya. Oke, jadi artinya di balik hadirnya Fishlock ada keinginan juga untuk mensejahterakan para nelayan di Indonesia gitu ya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa ternyata manfaat dari ikan juga banyak sekali, Prisa, untuk meningkatkan produktivitas, kemudian tadi mencegah stunting ya Mas Bayu ya. Oke, habis ini saya langsung kepikiran makan siangnya pakai ikan bakar, menarik aja. Kali ya. Enak ya Prisa. Mas Bayu, animo dari masyarakat terhadap startup Fishlock ini sendiri seperti apa dan boleh diceritakan sedikit berdirinya itu sejak kapan sih? Jadi Fishlock ini berdiri dari 2018, tapi saat itu memang kita masih ide, kita masih bekerja di perusahaan orang dan lain-lain. Foundersnya saya dan rekan saya, Mas Reza. Nah di situ kita sampai 2020 kita benar-benar mencoba memulai mencari tahu masalah apa sih yang sebenarnya pengen kita selesaikan dan apa masalah terbesar dari nelayan. Nah akhirnya 2020 kita udah mulai sustain, udah mulai konsisten, memecahkan masalah memang di rantai pasokan. Karena kita nggak mungkin gitu bantu nelayan untuk menangkap ikan gitu lebih banyak lagi karena kita nggak punya experience di situ. Tapi pengalaman kita adalah mendistribusikan, membuat jaringan dan memastikan logistik itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bagaimana Fishlock ini memiliki tujuan yang sangat mulia ya untuk meningkatkan konsumsi ikan di Indonesia dan juga tentunya untuk membantu para nelayan di tengah mungkin masa panen, harga anjlok atau biasanya kan gampang busuk ya. Nah, Mas Bayu, Fishlock sendiri ini kan adalah startup atau berbasis teknologi dan Anda itu adalah jurusan perikanan dari IPB. Nah, bagaimana mengkolaborasikan itu ketika saya punya ide nih tentang perikanan, tetapi kan harus join dengan teknologi. Apakah bekerja sama dengan pihak lain atau seperti apa? Iya,
Jadi memang betul, background saya memang dulunya perikanan ya. Awalnya memang kami berdua dari perikanan. Awalnya memang kita idealis gitu, pengen coba bekerja di perikanan dan memberikan manfaat lah gitu. Di beberapa waktu kita juga kadang menyerah gitu, masih belum nemu gitu jalannya. Tapi ternyata semakin ke sini, semakin kita research di market, memang ini potensinya sangat besar gitu. Jadi sekarang tuh kita di-drive oleh potensi yang sangat besar dan masalah yang challenging untuk diselesaikan. Jadi bukan lagi mengenai idealisme jurusan yang seperti sebelumnya saya rasakan gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa untuk ngembangin industri perikanan ini kita hanya menjadi kayak pengusaha-pengusaha yang mungkin dulu sudah melakukan itu, pengusaha konvensional. Kita pengen sebagai enabler. Enabler adalah kita tidak pengen menyaingi nelayan, kita tidak pengen menyaingi UKM, pengolah ikan, dan lain-lain. Justru kita pengen jadi enabler dengan teknologi, gimana caranya kita membantu mereka untuk lebih produktif, untuk bisa lebih mendistribusikan ikan dengan cepat dan dengan aman gitu. Nah, salah satunya memang harus kolaborasi dengan beberapa tim teknologi. Dari situ kita juga belajar banyak gimana caranya membangun solusi-solusi di atas masalah yang kita hadapi, sehingga solusi tersebut yang harapannya nanti akan berguna bagi nelayan dan bagi ekosistem perikanan. Nah, kami sebagai orang yang tidak ahli teknologi tetapi ahli di knowledge di perikanannya, kita memverifikasi, membenarkan dan mengevaluasi teknologi yang lagi kita bangun. Jadi teknologi itu sebagai leverage bahwa kita bisa meningkatkan produktivitas, tapi memang tidak jadi produk utama dari Fishlock. Produk utamanya adalah distribusi perikanan itu sendiri. Oke, tapi sebenarnya fasilitas terbaik apa sih yang Fishlock berikan ya, baik itu kepada mitra Anda ataupun kepada para nelayan sendiri yang menurut Anda ini sudah bisa menjadi solusi terhadap masalah perikanan yang ada di Indonesia? Ya, jadi saat ini Fishlock lebih banyak menyalurkan produk-produk yang berguna untuk mendigitalisasi beberapa cold storage di beberapa daerah ya, baik itu dari segi supply maupun dari segi demand. Harapannya nanti dari titik-titik cold storage itu akan menjadi point center bagi nelayan, di mana mereka bisa berkoneksi di situ, mereka bisa menyalurkan produk perikanan di situ, sehingga bisa disimpan lebih lama. Sehingga ketika harga itu lagi turun, lagi tidak stabil karena suplainya mungkin saat itu lagi banyak, dia bisa menyimpan di cold storage itu dan dia bisa melakukan booking atau melakukan koordinasi secara online. Itu yang sekarang lagi kita bangun. Oke, Mas Bayu, tadi kan Anda bilang sangat idealis ya, awalnya tentunya adalah bagaimana menjadi perpanjangan tangan dari para nelayan. Dan bicara soal startup juga Mangi, biasanya kan nggak langsung growth sesuai dengan atau menghasilkan cuan gitu ya, butuh waktu. Dan Anda mendirikannya di 2018, 2019, 2020, 2021 pandemi. Perkembangannya sejauh ini dari segi bisnis ya, seperti apa sih? Ya, jadi kalau pandemi sebenarnya malah bagi kami itu cukup membantu ya, mengakselerasi distribusinya produk-produk perikanan ini secara digital. Jadi mungkin banyak berita yang menyebutkan bahwa ikan ini salah satu sektor utama yang tidak terdampak pandemi gitu, baik dari segi ekspor maupun dari segi lokal. Justru dari segi lokal karena mungkin waktu itu ada lockdown, PSBB dan lain-lain, akhirnya konsumsi masyarakat atau antisipasi masyarakat terhadap makanan, terhadap asupan protein itu jadi lebih tinggi. Makanya mereka mungkin lebih membeli banyak ikan untuk disimpan gitu ya. Akhirnya membantu kami mengakselerasi bisnis. Oke, tapi satu pertanyaan terakhir nih Mas Bayu ya, challenge terbesar yang pernah dihadapi oleh Fishlock sendiri dalam mengembangkan Fishlock itu apa sih? Ya, bagaimanapun setiap hari, setiap minggu kita selalu ada challenge baru ya, sesuai tahap perkembangan kita. Pas dulu awal-awal mulai memang kita, seperti yang saya sebutkan tadi, kita banyak banget mengalami perubahan bisnis model. Ya sebagai startup kita mengalami pivot berkali-kali, kita bikin model seperti ini, tidak digunakan, kemudian bikin model seperti itu, dan ternyata memang cost-nya tinggi dan lain-lain. Jadi learning-nya adalah memang kita akhirnya nemuin produk yang benar-benar bisa jadi solusi bagi mereka. Nah sekarang kita sedang melakukan challenge, kita mengalami challenge terkait scalability, gimana cara kita memastikan produk atau service yang kita bangun itu bisa langsung dirasakan oleh banyak nelayan. Jadi sekarang kita lagi di fase itu.
Oke, itu dia Prisa dan juga pemirsa. Semoga hadirnya Fishlock ini bisa memberikan solusi ya bagi masalah perikanan di Indonesia. Dan jangan lupa Prisa, mungkin habis ini harus sering-sering makan ikan karena ternyata manfaatnya banyak ya. Karena selain manfaatnya banyak, kita juga bisa membantu para nelayan yang memproduksi atau menangkap ikan. Betul sekali. Mas Bayu, sukses selalu untuk Fishlock ya. Kita tunggu strategi-strategi selanjutnya. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat. Terima kasih Mas Terima Bayu. kasih.